Halo guru-guru hebat, perkenalkan saya Devi, guru kelas di salah satu SD di Kabupaten Jembrana, Bali. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengadakan evaluasi pembelajaran secara daring dan asik menggunakan aplikasi Quizizz. Di sini saya tidak memulai dari bagaimana Bapak Ibu bisa membuat sampai menyimpan soal yang Bapak Ibu kerjakan, melainkan bagaimana Bapak dan Ibu menjalankan soal evaluasi yang Bapak Ibu sudah simpan pada aplikasi Quizizz. Mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu login pada aplikasi Quizizz terlebih dahulu. Setelah muncul halaman seperti pada layar, seperti layar saya ini, Bapak Ibu bisa mengeklik ikon garis 3 pada pojok kiri atas di bawah ikon home yang ini. Nah, kemudian setelah mengeklik ikon garis 3, Bapak Ibu akan diarahkan pada pilihan seperti pada layar. Di sana ada cari, kuisku, hasil kelas, dan lain sebagainya. Bapak Ibu silahkan klik kuisku. Nah, setelah mengeklik kuisku, akan muncul halaman seperti berikut. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Bapak Ibu silahkan pilih soal evaluasi yang akan Bapak Ibu berikan kepada siswa. Di sini saya menggunakan soal evaluasi untuk siswa kelas 5 mata pelajaran matematika. Oke, saya klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Bapak Ibu silakan klik ikon mulai kuis langsung. Nah, pada ikon mulai kuis langsung, Bapak Ibu bisa memilih salah satu pilihan yang sudah disediakan. Di sini saya memilih klasik, jadi guru melihat hasil secara langsung. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan aktifkan semuanya kecuali name factory. Name factory tidak usah diaktifkan. Kemudian pada layar Bapak Ibu klik lanjutkan. Jika sudah muncul layar seperti pada layar Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu bisa membagikan alamat web dan kode game, atau Bapak Ibu bisa menyalin tautan, kemudian Bapak Ibu bagikan pada WA grup siswa agar lebih praktis. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini untuk menyalin tautan. Oke, sudah ada yang masuk. Ya, di sini saya menggunakan 3 siswa saja Ibu, karena tidak semua siswa pada sekolah saya bisa memiliki HP pribadi. Baik, kita mulai. Karena tadi pada saat memilih pilihan yang di dalam ikon mulai kuis langsung saya memilih klasik, jadi siswa mengerjakan kuis atau menjawab soal dengan kecepatan mereka masing-masing. Jadi saya sebagai guru bisa melihat hasil secara langsung. Di sini saya menggunakan siswa hanya 3. Kita bisa melihat perkembangan skor mereka masing-masing karena kecepatan mereka untuk menjawab soal itu berbeda-beda. Jadi bisa ada yang lama untuk menjawabnya, ada yang cepat. Di samping itu juga karena sinyal, jadi
kita bisa melihat perkembangan mereka secara langsung di sini. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di tengah pandemi COVID-19, proses pembelajaran dan penilaian tetap bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Penilaian pun tetap bisa dilaksanakan dari jarak jauh, mengingat ada banyak aplikasi yang bisa dipilih oleh masing-masing guru. Salah satunya yang bagus untuk dimanfaatkan adalah aplikasi Quizizz, yaitu aplikasi yang sedang kita jalankan hari ini. Quizizz dapat memberikan kelebihan-kelebihan tersendiri baik bagi siswa maupun bagi guru itu sendiri atau kita ya Bapak Ibu ya. Quizizz dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran setiap hari dari rumah. Bisa juga dimanfaatkan untuk media pelaksanaan penilaian tengah semester dari rumah, serta dapat pula dimanfaatkan untuk melaksanakan ujian akhir semester. Nah, Bapak Ibu, itu ada yang berwarna merah, berwarna hijau. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang tidak mengetahui maksudnya. Nah, yang berwarna merah itu berarti siswa salah untuk menjawab soal. Kemudian yang warna hijau itu siswa sudah benar dalam menjawab soal. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa Quizizz merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kuis interaktif yang dibuat memiliki hingga 4 pilihan jawaban, termasuk jawaban yang benar, dan dapat ditambahkan gambar ke latar belakang pertanyaan Bapak Ibu. Quizizz juga dapat memberikan data dan statistik tentang hasil kinerja siswa secara langsung. Quizizz tidak hanya dapat dikerjakan saat pembelajaran di kelas saja, tetapi juga dapat dibuat soal untuk pekerjaan rumah, sehingga dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja oleh siswa, asalkan tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, Bapak Ibu. Dengan Quizizz ini, siswa akan merasa ditantang karena ada skor yang diperoleh dengan menjawab secara cepat dan tepat. Kecepatan akan ada skor tersendiri. Selain itu, ada persaingan karena Quizizz ini langsung membuat ranking yang bersifat live antar peserta Quizizz yang lain. Menyenangkan karena akan ada suasana musik untuk menyemangati dan juga meme yang lucu, serta menyemangati juga meme yang lucu itu. Nah, terkait tentang Quizizz, ada juga kelebihan dan keuntungan kita sebagai guru untuk menggunakan Quizizz sebagai evaluasi pembelajaran, Bapak Ibu. Kelebihan dari Quizizz bagi siswa adalah siswa tidak dapat mencontek sesama temannya, Bapak Ibu, karena soal yang diberikan kepada siswa satu dengan yang lainnya itu telah diacak. Soal bisa juga dibuat dengan ketentuan waktu tertentu yang membuat siswa tidak punya kesempatan untuk bertanya dengan orang sekitar atau melihat buku catatan miliknya. Setelah mengerjakan kuis, siswa dapat mengetahui ranking yang dia dapat dari keseluruhan siswa yang ikut mengerjakan soal tersebut. Tidak hanya itu, siswa juga mengetahui soal dan jawaban yang betul dari soal yang telah ia kerjakan. Jadi selain dia menebak dengan keyakinan mereka juga mengetahui, oh ternyata ini loh yang benar, oh ternyata ini loh yang salah gitu. Jadi
dia bisa mengetahui, oh ini saya salah, ternyata ini jawaban yang benar gitu. Mereka akan termotivasi dengan menggunakan quizzes sebagai salah satu cara untuk mereka mengerjakan soal yang telah Bapak Ibu berikan, seperti itu. Nah, bagaimana dengan keuntungannya? Nah, keuntungan quizzes bagi guru, yaitu bagi kita, adalah akan ada grading otomatis. Grading otomatis, kemudian quizzes membuat analisis butir soal Bapak Ibu, yang semuanya dapat diunduh berupa file Excel. Laporan cukup detail, setiap siswa akan dilaporkan jawaban benar salahnya serta persentase pencapaian kuis untuk seluruh siswa. Selain itu, sebenarnya hasil kuis setiap siswa dapat di-email ke orang tua siswa juga, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi perkembangannya sudah bisa Ibu lihat. Yang menang adalah murid saya atas nama Ayu. Nah, jika sudah selesai akan terlihat akurasi kelas, kemudian pertanyaan paling sulit ada pada nomor berapa, itu sudah terlihat ya Bapak Ibu. Kemudian fakta menariknya bagaimana, kemudian soal-soal apa yang 100% dijawab benar oleh siswa, itu sudah terekam dengan baik di sini. Kemudian peserta siapa yang nilainya paling besar juga sudah terlihat. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan rekaman secara akurat, Bapak Ibu bisa mengeklik tombol Excel untuk mendownload nilai siswa, skor siswa dalam mengikuti evaluasi pembelajaran. Begitu. Jadi akan terunduh dan tersimpan pada laptop Ibu atau handphone Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil dari pelaksanaan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, setelah melaksanakan evaluasi pembelajaran menggunakan Quizzes, kita bisa mendownload secara detail tentang pelaksanaan evaluasi pembelajaran menggunakan Quizzes Bapak Ibu, yaitu dengan mendownload Excel. Saya sarankan Bapak Ibu membuka file Excel yang Bapak Ibu download itu pada laptop atau komputer masing-masing, begitu. Karena kalau seperti saya, HP saya itu tidak bisa membaca file Excel yang telah saya download, melainkan harus dibawa ke laptop atau komputer terlebih dahulu. Nah, ini adalah slide pertama atau halaman pertama dari file Excel yang kita download dengan keterangan overview. Jadi di overview ini secara keseluruhan terlihat baik dari tipe questionnya atau tipe pertanyaannya apa, kemudian benar dan salahnya terlihat, siapa saja pesertanya, kemudian dia salah pada bagian mana, itu sudah terlihat Bapak Ibu. Kemudian jika ada yang berwarna merah, itu berarti siswa salah pada soal tersebut. Jika yang lainnya berwarna biru, itu berarti siswa
bisa menjawab dengan baik. Kemudian selain itu ada yang namanya correct, incorrect, dan unattempted. Itu namanya unattempted itu siswa itu kehabisan waktu untuk menjawab, seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, pada halaman overview ini juga ada kolom yang bernama question. Jadi di sana ada pertanyaan atau soal-soal yang Bapak Ibu berikan kepada siswa dari nomor 1 sampai nomor terakhir dari soal yang Ibu telah sediakan. Kalau di sini saya soalnya ada 20. Nah, kemudian di halaman kedua yaitu bernama partisipan data. Jadi di partisipan data itu berapa jumlah siswa yang telah mengikuti kegiatan evaluasi pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Kalau seperti saya di sini kan karena 3 orang, jadi hanya 3 orang yang terdata di sini Ibu, yaitu atas nama Ayu, Trisna, dan juga Sari. Nah, di sana ada first name, last name, itu jika memang siswanya memasukkan nama lebih dari 1 kata. Kemudian di sana juga sudah terdapat skor Bapak Ibu dan akan diurutkan dari skor yang terbesar hingga terkecil gitu. Jadi salah berapa, benar berapa itu sudah ada di sana, yaitu correct, incorrect. Kemudian tidak menjawab karena kehabisan waktu juga ada, yaitu unattempted gitu. Kemudian ada juga yang namanya total time taken. Itu untuk si Ayu itu waktunya 2 menit 27 detik. Jadi di sini untuk waktu tidak diurutkan. Mereka diurutkan itu menggunakan skor Bapak Ibu. Jadi untuk time-nya atau time taken atau waktu yang telah mereka butuhkan itu mengikuti skor yang telah diterima oleh peserta tersebut, seperti itu. Kemudian juga ada start at dan juga info itu sudah ada di sana, lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ya, sekedar saran dari saya ya Bapak Ibu ya, untuk nama peserta alangkah baiknya mereka memasukkan nama lengkap, karena jika dalam satu kelas itu ternyata ada yang bernama Ayu lebih dari 1 contoh, maka itu akan membingungkan, Ayu yang mana, Ayu yang absen nomor 1 atau Ayu yang absen nomor 5, seperti itu. Jadi sebelum Bapak Ibu menyuruh anak-anak untuk menjawab soal, suruhlah anak-anak untuk mengetik nama lengkapnya terlebih dahulu sebelum memulai kuisis, seperti itu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya pada halaman ketiga yang bernama time data, di sana ada kolom yang pertama itu ada question atau pertanyaan. Jadi pertanyaan yang nomor 1 sampai nomor terakhir itu akan disalin di sini secara lengkap, secara detail. Hanya saja karena ini memang diperkecil oleh Excel-nya, Bapak Ibu jika ingin supaya lebih lengkap terlihat, Bapak Ibu bisa tarik garis yang membatasi antara question dengan question type gitu. Di sana ada question type, multiple choice. Multiple choice itu artinya untuk mereka para siswa itu menjawab bisa memilih salah satu di antara pilihan jawaban yang paling benar. Di sana ada pilihan jawaban lebih dari 1 Bapak Ibu, makanya question type-nya ini adalah multiple choice. Kemudian question accuracy-nya itu persentase
keberhasilan peserta tersebut Bapak Ibu dalam mengikuti evaluasi pembelajaran. Nah, di sana juga sudah terlihat nama-nama siswanya, ada Ayu, ada Trisna, ada Sari. Jika memang nanti lebih dari 3 atau lebih dari 5 yang mengikuti kuisis ini akan terbentang sampai ke kanan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi nanti di sana terlihat waktu yang mereka lakukan, yang mereka gunakan untuk menjawab satu soal itu berapa lama, itu sudah terlihat di sana Bapak Ibu. Dan ada juga yang namanya rata-rata waktu yang ditempuh oleh peserta didik secara keseluruhan Bapak Ibu, yang namanya average time per question. Jadi di sana ada dari menit 2 detik seperti itu. Jadi di sana ada rata-rata berapa lama dari seluruh siswa menjawab soal tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada halaman terakhir, pada file quizzes dalam bentuk Excel ini, mohon diingat ya Bapak Ibu, jadi pada file quizzes dalam bentuk Excel ini ada 4 halaman, dari overview, kemudian partisipan data, time data, dan juga quiz detail. Jadi detail soal secara keseluruhan itu sudah terdapat pada halaman terakhir. Dari game start on, dari tanggal berapa dimulainya, pukul berapa, itu sudah terlihat di sana. Terus kemudian tipe gamenya itu bagaimana, apakah dia secara langsung, pasti di sana value-nya live quiz, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang namanya partisipan atau peserta yang mengikuti kegiatan evaluasi pembelajaran dalam penggunaan quizzes ini, berapa itu sudah ada di sana jumlahnya. Karena di sini saya menggunakan 3 orang, jadi sudah didata oleh quizesnya bahwa yang mengikuti quizzes ini adalah 3 orang gitu. Kemudian ada juga game and on, itu artinya kapan permainan atau kegiatan pelaksanaan quizzes ini berakhir, itu sudah ada di sana. Sudah terlihat, jadi sudah detail ya Bapak Ibu, dari siswanya siapa, salah berapa, soalnya bagaimana, yang mana banyak benarnya, yang mana banyak susahnya, itu sudah didata oleh aplikasi atau webtoon quizzes ini gitu. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk merefleksi diri, kembali mengulang apa yang membuat di mana letak kesulitan siswa, biar tidak lagi mendata ulang Bapak Ibu. Jadi dengan ini Bapak Ibu bisa dimudahkan, baik dari segi mengetahui soal itu sulit atau soal itu terlalu gampang untuk siswa, itu sudah bisa direka-reka seperti itu. Jadi menurut saya aplikasi quizzes ini sudah sangat cukup cocok ya untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran, apalagi evaluasi pembelajaran untuk siswa sekolah dasar Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Mudah bukan untuk melaksanakan quizzes nanti? Jadi mungkin pembelajaran jarak jauh saat ini masih berlangsung di beberapa daerah, yang membuat para guru harus semakin kreatif agar pembelajaran tidak membosankan, terutama bagi siswa sekolah dasar ya Bapak Ibu. Dan juga pembelajaran jarak jauh memang menjadi sebuah tantangan tersendiri saat pandemi.
Aktivitas yang hanya dilakukan di rumah akan mudah memicu rasa bosan para peserta didik, Bapak Ibu. Apalagi siswa tersebut siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mungkin akan mempengaruhi proses pembelajaran jika dalam pembelajaran itu tidak ada keseruan atau hal-hal yang menantang mereka. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan juga kemajuan teknologi saat ini sudah dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir rasa bosan karena sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang kita telah pelajari hari ini, Bapak Ibu, yaitu aplikasi Quizizz, yaitu aplikasi pembelajaran yang interaktif. Quizizz adalah aplikasi belajar online yang dapat dimanfaatkan agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi siswa tentunya. Melalui Quizizz, penggunaan atau pengguna dapat membuat ataupun menggunakan template pertanyaan yang telah disediakan sebagai bahan penilaian, Bapak Ibu. Jadi kita sudah difasilitasi oleh aplikasi ini. Baik itu Bapak Ibu ingin memberikan soal pilihan ganda bisa, pilihan uraian singkat bisa, uraian bebas juga bisa. Jadi di sana sudah diberikan kebebasan mau Bapak Ibu berkreasi seperti apa, sudah diberikan kenyamanan seperti itu. Kemudian aplikasi ini juga membuat pembelajaran semakin menyenangkan, memotivasi siswa karena dapat menambah gambar pada setiap mata pelajaran ataupun menggunakan meme atau gambar lucu pada setiap pertanyaan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti jika Bapak Ibu penasaran bagaimana tampilan pada layar siswa saat mereka mengikuti kegiatan evaluasi pembelajaran ini menggunakan Quizizz, di sana sangat seru sekali, Bapak Ibu. Jika dia salah, ada suara yang akan memberikan tanda bahwa dia salah dan juga sudah diberikan perbaikan yang benar itu ini. Kemudian selain itu, jika dia menang berturut-turut, dia akan mendapatkan reward, Bapak Ibu. Jadi dia akan diberikan peluang, diberikan kemudahan oleh si Quizizz ini untuk bisa menjalankan atau mengerjakan soal yang selanjutnya. Seperti itu. Dan juga selain itu mereka akan saling berkompetisi karena melihat temannya di atas mereka, seperti itu, Bapak Ibu. Karena akan ada perankingan atau peringkat, karena skor itu pada siswa akan semakin meningkat. Jadi akan ada pemberitahuan lagi bahwa kamu akan dilewati oleh ini, si A dilewati oleh si B gitu. Jadi kita sebagai guru bisa melihat siapa yang akan menjadi pemenang atau yang memiliki nilai terbesar pada kegiatan evaluasi pembelajaran kali ini gitu, Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu diingatkan kembali ya, evaluasi pembelajaran ini bukan hanya untuk siswa SD saja, Bapak Ibu, semua bisa menggunakan baik dari TK hingga perguruan tinggi. Jadi jika Bapak Ibu memiliki saudara, teman yang juga profesinya sebagai guru, bisa dipromosikan aplikasi Quizizz ini atau direkomendasikan karena aplikasi Quizizz ini sangat, menurut saya, sudah cukup baik untuk melakukan evaluasi pembelajaran secara daring. Begitu, baik itu memberikan PR juga bisa. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah kata atau kata yang saya tidak sampaikan dengan baik, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan salam bahagia. Terima kasih.